Gempur rokok ilegal, Satpol PP ajak 4 kelompok masyarakat. Probolinggo. CB News Indonesia. Diseminasi informasi tentang gempur rokok ilegal terus berlanjut. Kali ini giliran warga Kecamatan Kedopok, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Satpol PP Kota Probolinggo bersama kantor Bea Cukai setempat, gelar sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai di sebuah hall di Jalan Maijen Panjaitan. Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Asisten Administrasi Pemerintahan Gogol Sujarwo mengimbau seluruh peserta, agar dapat membantu dan menginformasikan ke pemerintah jika menemukan peredaran rokok ilegal. Tolong diinformasikan apabila ada peredaran rokok ilegal, bagi bapak-bapak yang mengonsumsi pun untuk rokok, jangan sampai mengonsumsi rokok ilegal. Peserta sosialisasi kali ini berasal beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya ojek online, UMKM, kelompok tani, dan pemilik warung peracangan penjual rokok eceran. Disampaikan oleh Kasatpol PP Aman Suryaman, alasan dilibatkannya berbagai kelompok masyarakat tersebut karena adanya pergeseran dalam peredaran rokok ilegal. Kenapa ojek online kok sekarang ini diundang? Karena untuk pergeseran barang-barang ilegal sekarang sudah ada perubahan, tidak lagi menggunakan sales, kadang-kadang sekarang menggunakan jasa pengantaran, sehingga mereka juga bisa lebih berhati-hati ketika mengantar paket-paket tertentu yang disinyalir itu barang ilegal. Terkait penindakan pelanggaran di lapangan, Aman mengatakan, sejauh ini telah menyita 30.000 batang rokok ilegal, total kemarin yang kita lakukan ada 4 kali kegiatan, total hampir 30.000 batang tersebar di wilayah kota. Materi kali ini diisi Ketua Komisi 1 DPRD Muhammad Jalal, perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, serta dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan. Mamat Abdullah koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Untuk sosialisasi ini memang kita selenggarakan adalah sebagai salah satu cara dari pemerintah secara preventif, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami tentang pentingnya rokok yang legal. Artinya masyarakat, kelompok masyarakat yang kita undang ini kita bekali bahwa mereka juga bisa mengetahui ciri-ciri rokok legal dan rokok ilegal seperti apa, yang nantinya mereka bisa bersama-sama untuk tidak berkontribusi terhadap peredaran rokok ilegal. Misalnya begini, mereka bisa menolak. Ketika ada peredaran di masyarakat, mereka sudah mengetahui bahwa ini rokok ilegal, mereka bisa langsung menolak, dan juga ada partisipasi nantinya. Mereka juga kita akan kasih informasi yang detail terkait kemana mereka harus melaporkan ketika terjadi menemukan di lapangan misalkan ada peredaran rokok yang ilegal seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini memang kita mengundang kelompok-kelompok masyarakat. Ada kelompok ojek online, ada juga UMKM, di situ ada kelompok tani, ada juga dari para pengecer. Maksudnya gimana? Kenapa ojek online kok sekarang ini diundang? Ojek online diundang itu karena untuk pergeseran barang-barang ilegal sekarang sudah ada perubahan, tidak lagi menggunakan sales. Kadang-kadang sekarang menggunakan jasa pengantaran, sehingga mereka juga bisa lebih berhati-hati ketika mengantar paket-paket tertentu yang memang disinyalir itu barang-barang yang ilegal. Itu kemudian ojek online. Untuk pemusnahannya Pak nanti Pak kalau ya, itu nanti untuk BB ketika kita melakukan penertiban, nanti kan ini ada tim Satgas. Satgas ini dari kita Pol PP, dari kepolisian, terutama dari Bea Cukai, karena kewenangan untuk pemusnahan itu ada di Bea Cukai. Jadi Bea Cukai yang nanti akan menangani itu. Ada pelaku yang selama ini sudah tertangkap? Yang pasti kita sudah melakukan operasi di wilayah Kota Probolinggo dan memang rokok itu masih ada. Ya, total kemarin kita sudah yang kita lakukan ada 4 kali kegiatan, totalnya hampir 30.000 batang tersebar di wilayah kota. Ya. Terus pelakunya pernah diambil tindakan? Nah, yang pasti pelakunya diproses, Pak. Proses ini kan secara progresif. Jadi ketika pelaku itu kemudian terdapat misalkan melakukan pelanggaran itu, Bea Cukai memproses, ya. Jadi mereka akan diperiksa, akan dilakukan pembinaan, akan dilakukan proses sesuai dengan aturan yang ada. Dulu kali keberapa sosialisasi ini? Ini untuk wilayah Kedopok ini keempat kali, Pak. Jadi kemarin sudah kita per wilayah, mulai dari Mayangan, Kandigaran, Wonoasis, dan sekarang Kedopok. Per kecamatan apa itu, Pak? Ya, per kecamatan, Pak.
Jadi per kecamatan ada 5 kali sosialisasi yang kita lakukan dengan unsur-unsur yang sama, tapi per wilayah masing-masing. Cukup. Terima kasih. Agar mengkonsumsi rokok yang legal, jangan mengkonsumsi rokok yang ilegal. Sedangkan untuk para penjual, masyarakat yang menjual rokok agar menjual rokok yang legal, rokok yang resmi, tidak menjual rokok yang ilegal. Dan apabila ada informasi yang ditemukan di lapangan, boleh segera melaporkan ke kami melalui saluran informasi yang telah kami berikan. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini mungkin laporan-laporan selalu masuk Pak dari masyarakat. Dilihat dari beberapa penggerebekan dan sebagainya seperti beberapa hari ini. Nah, sampai saat ini kami telah melakukan beberapa kali penindakan yang semuanya itu adalah laporan dari masyarakat, dari informasi yang diberikan melalui saluran informasi yang kami berikan dengan menggunakan sistem Serolek, sistem pemberantasan rokok ilegal. Terhadap pelaku dari pelanggaran cukai rokok tadi apa Pak ya sanksi yang sudah pernah dilakukan? Kalau untuk pihak-pihak yang memperjualbelikan rokok ilegal itu sudah jelas dikenakan sanksi seperti sanksi pidana dan sanksi cukai. Untuk sanksi pidana kami telah melakukan penindakan dan sudah penyidikan dan sudah dimasukkan ke pengadilan dan sudah diputuskan oleh pengadilan seperti itu. Dan ada juga yang dikenakan sanksi administrasi. Pengadilannya ada yang pernah dilakukan di pengadilan Probolinggo? Di pengadilan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten. Iya. Pernah dirilis Pak? Dirilis pasti. Jadi setiap kita ada temuan pasti kita rilis. Tapi jadwalnya kalau kita selama ini melakukan rilis itu untuk Bea Cukai Probolinggo biasanya dalam setahun 2 kali. Yang jadi kendala selama ini apa untuk pemberantasan cukai? Kendala kita memang dari sisi luasnya wilayah pengawasan yang kita awasi, yaitu meliputi 3 wilayah kabupaten kota, yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Lumajang. Kira-kira kendalanya saat ini. Sama Lumajang ya Pak ya? Kenapa? Sama Lumajang ya? Iya, Lumajang. Terima kasih Pak. Terima kasih.